Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hamid, Stambuk M1B1180030, dan saya dari kelas ilmu lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanitasi dan kesehatan lingkungan yang berjudul sanitasi air bersih. Langsung saja. Yang menjadi rumusan masalah dalam materi ini pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan sanitasi air bersih. Kedua adalah berapa kebutuhan air rata-rata yang diperlukan untuk minum dalam sehari. Yang ketiga adalah berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari. Yang keempat adalah apakah terdapat perbedaan dalam peraturan mengenai persyaratan kualitas air bersih di Indonesia dengan peraturan dari dua negara lain. Yang kelima adalah bagaimana penyakit yang dapat ditularkan melalui air dan bagaimana cara penularannya dan jenis penyakitnya serta dampaknya terhadap kesehatan. Dan yang terakhir adalah jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan dua contoh yang diterapkan oleh negara lain. Pokok bahasan pertama adalah pengertian sanitasi air bersih. Menurut pengertian dari World Health Organization bahwa sanitasi air bersih adalah penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengolahan sampah dan pengolahan limbah cair. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 bahwa sanitasi air bersih adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pokok bahasan kedua adalah berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan oleh manusia dalam sehari. Saya akan jelaskan bahwa untuk keperluan minum maka dibutuhkan air rata-rata sebesar 5 liter per hari itu untuk satu manusia. Dan berapa sih kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari? Saya jelaskan bahwa air merupakan salah satu sumber alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemakaian air rata-rata untuk rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter per orang per hari. Sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas dia sekitar 247,36 liter orang per hari. Sedangkan untuk kegiatan mencuci pakaian merupakan pemakaian air terbesar dalam rumah tangga setelah keperluan mandi. Mencuci baju itu menghabiskan air sehingga 30% dari konsumsi air dalam rumah tangga secara keseluruhan. Sedangkan 70% dari jumlah tersebut digunakan untuk pembilasan. Yang menjadi persyaratan kualitas air bersih itu dilihat dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tentang persyaratan kualitas air bersih. Dijelaskan di situ bahwa untuk di negara berkembang seperti Indonesia itu lebih ditekankan pada standar biologis, baik tidak kualitas air tersebut secara biologis ditentukan oleh jumlah mikroorganisme patogen dan non patogen. Sedangkan yang menjadi perbedaan kita dengan negara lain seperti di negara maju seperti di Jepang dan Singapura bahwa standar itu lebih ditekankan pada standar kimia, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia itu lebih ditekankan pada standar biologis. Pembahasan selanjutnya adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui media air. Itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah waterborne disease, kedua adalah water-based disease, yang ketiga adalah water-based disease, dan keempat adalah water related insect vector mechanism. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah waterborne disease. Itu adalah penyakit yang ditularkan melalui air secara langsung. Penyakit ini melibatkan media air dalam proses minum, di mana air yang diminum itu mengandung dan cara penyebarannya baik secara langsung maupun tidak. Contoh penyakitnya seperti korela dan tifoid.
Water-waste disease merupakan itu penyakit yang dapat disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Adapun penyakit yang disebabkan oleh water-waste disease yaitu diare dan skabies. Nah, untuk yang ketiga adalah water-based disease, adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contohnya adalah schistosomiasis yang dapat menyebabkan ruam, kulit gatal, demam, menggigil, batuk, sakit kepala, perut, nyeri sendi, dan nyeri otot. Nah, yang terakhir adalah water-related insect vector mechanism, adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruhnya perindukannya berada di air. Contohnya seperti DBD atau demam berdarah dengue. Kedua adalah yellow fever. Yang ketiga adalah filariasis. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai upaya penanggulangan sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan dua contoh yang diterapkan oleh negara lain. Nah, kalau untuk negara kita sendiri itu bahwa pemantauan kualitas air itu berfungsi untuk memberikan informasi yang faktual atau fakta tentang kondisi status kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu, dan prediksi perubahan lingkungan pada masa depan. Yang kedua adalah tata ruang, memegang peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang baik otomatis mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangannya sudah terpakai. Nah, ketiga adalah perlindungan sumber air, itu meliputi perlindungan daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan dan pembukaan hutan, perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun dari industri. Dan keempat itu adalah data. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan yang lingkungan. Diperlukan pusat data untuk pengisian data yang diperlukan dalam monitoring. Nah, ini menjadi perbedaan kita dengan dua negara lain seperti Singapura dan Amerika. Nah, untuk Singapura ada dua prosesnya mereka. Pertama, untuk daur ulang air limbah itu menggunakan teknologi yang tinggi untuk mendaur ulang air kotor menjadi air yang steril dan higienis. Nah, teknologi itu bernama membran mutakhir atau new weather, dan teknologi UV atau ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi steril kembali. Nah, proses yang kedua adalah pemanfaatan resapan air lokal. Nah, untuk memanfaatkan air lokal itu PUB bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, produksi, distribusi maupun reklamasi air di Singapura. Nah, dalam proses pengumpulan, air hujan dimanfaatkan untuk dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan drainase atau saluran air. Sementara itu untuk mengolah air hujan hasil resapan yang tertampung di setiap waduk dilakukan proses penyaringan air bersih, steril, dan higienis. Nah, untuk Amerika sendiri ada 5 proses yang dilakukan oleh negara Amerika sendiri, yaitu pertama manajemen sisi supply, yaitu memanfaatkan sumber daya non konvensional khususnya desalinasi air laut di wilayah pesisir. Kedua adalah manajemen sisi pemerintahan yang bertujuan untuk mengatasi masalah kelangkaan air. Yang ketiga adalah penggunaan kembali air. Nah, air yang direklamasi yang digunakan kembali secara langsung untuk berbagai penggunaan asal tidak untuk diminum. Yang keempat adalah penggunaan kembali langsung yang dapat diminum. Nah, yang menjadi kota pertama di Texas, Amerika Serikat yang menggunakan air limbah secara langsung dalam pasokan air minumnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah pengendalian pencemaran dan bantuan federal. Di Kongres Amerika Serikat itu menyetujui pendanaan federal untuk air dan sanitasi termasuk dalam dana bergulir negara Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.